Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan seperti hikmah doa iftitah atau istiftah, atau biasa disebut dengan as-sana, ya, yang berarti pujian. Tentu ini penting Mas sekalian, sebagaimana dalam apapun yang kita lakukan, biasanya paling pertama dipikir itu pembukaannya. Iya, susah itu memulainya. Kalau mau pidato pasti tiga, ada pembukaan pidato, ada isi pidato, ada penutup pidato, dan tiga-tiganya ini rukun pidato. Nah, sholat kita coba lihat, kita lihat dulu di muqaddimahnya atau pembukanya, itulah istiftah atau iftitah. Iftitah artinya apa? Pembuka, yang membuka dialog kita. Dia menjadi pengantar dari sebuah dialog dengan Allah melalui komunikasi dalam sholat. Kemudian nanti inti adalah surah Al-Fatihah dan seterusnya, poin 1, poin 2 dan seterusnya. Kemudian poin penutup adalah salam. Salat yang tidak dibuka tentu adalah tidak bisa benar kalau dikaitkan dengan at-takbir wa taslim. Iya, kita hafal dulu dari kita, terjemahkan. Kalau tidak bisa terjemahkan, baca doa iftitah. Kemudian kira-kira apa pesannya? Doa iftitah itu apa? Itu yang kira-kira kita mau ambil. Terutama yang sering kita baca apa ya? Doa iftitah yang paling sahih, memang yang tadi yang paling populer banyak kita baca. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ini adalah seorang ulama besar dalam hadis yang tidak ada yang lagi tidak ketahui. Kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, wa hadisun Abi Hurairah asahhahu ma warada fi dzalik. Tidak ada hadis yang paling sahih dari pakarnya hadis ini melebihi hadisnya Abu Hurairah dari semua hadis tentang masalah doa iftitah. Ya. Dan demikian juga ini pensyarah kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, di kitabnya Tuhfatul Ahwazi mengatakan asahu ma warada fil istiftah hadisu Abi Hurairah. Sama itu. Ya. Di dalam hadis, karena kenapa? Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang hadis tersebut sahabat bertanya itu, ya, bahwa Abu Hurairah ini berkata, dahulu Rasulullah SAW diam sejenak. Memang diam, Allahu Akbar, diam. Tapi diam yang dimaksud di sini bukan diam betul, cuma tidak memperdengarkan suaranya. Jadi dua kali diam yang dianjurkan yang paling sahih. Ada menambah satu, diam sesudah takbir dan diam sesudah surah pendek. Masa surah sesudah pengupu itu. Ya. Jadi sesuatu kekeliruan kalau sudah baca ayat langsung takbir, tidak ada jeda antara surah dengan takbir.
Itu termasuk akhta al-musallin, kesalahan dalam solat. Diam dulu sejenak. Dan ternyata Nabi diam sejenak. Itu diamnya kan membaca doa iftitah. Dan maaf sekalian, dalam sering bacaan kita, apakah doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, tasyahud, ini sebenarnya selesainya bacaan Pak, bukan itu komando. Bisa jadi subhana rabbiyal azim satu kali, tapi berdiri rukunya itu panjang sekali. Karena lamanya ruku bukan karena bersamaan dengan panjangnya bacaan. Saya dipaham ya? Apa itu nak baca panjang sekali? Bukan bacaannya kita lama, penghayatannya dan tadabburnya itu pesan. Diam dalam bacaan, misalnya diam satu kata saja, misalnya Rabbighfirli, tapi diam lama. Dia tidak membaca apa-apa, tapi dia menghayati bacaan. Maka kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali bukan batasan bahwa selesai bacaan kita bangkit, enggak. Diam dihayati. Sama dengan doa iftitah. Diam bukan berarti panjang, tapi penghayatan. Nah, Nabi diam lalu bertanya, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi penebusmu, bukan main ini. Sumpah, biasanya orang Arab bersumpah. Ini menunjukkan bahwa wallahi wa abi wa ummi, demi Allah ibu dan bapakku, itu menjadi tebusanmu. Itu artinya untuk menebus Nabi itu tinggi sekali nilai ayah dan nilai ibu, untuk menebus perkataan Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang dibaca, maka disitulah keluarlah kalimat ini. Ada 3 macam redaksi nanti dalam hadis ini yang mirip-mirip. Terserah 3 poin redaksi yang mirip ini, terserah kita mau ambil. Ya. Nah, 3 bentuk permohonan ya. Di dalam doa iftitah, Allahumma baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini satu. Permohonan apa? Ini dijauhkan dari kesalahan. Jadi pertama dulu diminta supaya tidak masuk dalam ruang dosa. Diminta dulu supaya kita itu jauh dari perbuatan dosa. Jadi bukan cuma dihapus dosa, minta dulu dijauhkan lisan, mata, seluruh anggota tubuh, jangan masuk dalam ruang fasilitas dosa. Jauhi dulu. Jauhnya itu sebagaimana tidak jauhnya itu timur dengan barat, antar timur dengan barat. Di sini fasilitas yang kita minta dulu, jangan masuk dalam perangkap dosa. Jangan masuk. Ya. Jadi jangan masuk dalam wilayah orang berdosa. Pekerjaan berdosa, mencari nafkah berdosa, jangan. Nah, kalau yang terlanjur berdosa, minta permohonan kedua. Mohon disucikan dari kesalahan yang sudah terlanjur itu. Itu Allahumma naqqi minal khotoya. Kalau kita baca minal khotoya benar, min khotoya ya benar juga. Jadi kalau ada minal, ada alif, ya-nya di belakang hilang. Tapi kalau tidak pakai alif, min khotoya ya benar juga. Ini kalau kita ini terlanjur berdosa, terlanjur sudah, satu yang kita minta sama Allah itu sucikan, sucikan, bersihkan. Kalau sudah terlanjur masuk. Nah, yang ketiga, bukan cuma bersih saja, bukan cuma suci, tapi betul-betul suci sesuci-sucinya, dan pengaruh dosa itu jangan muncul.
Karena setiap dosa itu Pak bisa muncul pengaruhnya. Ingat, Nabi Adam memang diterima taubatnya, tapi pengaruh dosanya dihukum, keluar dari kenikmatan, keluar kebahagiaan, keluar ketenangan. Dan ini mas sekalian, coba nanti kita lihat di kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Ini Imam Ibnu Qayyim juga yang tulis ini. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, 51 dampak dari sebuah dosa. Dan kita minta ini yang terakhir, jangan dampak itu kita rasakan. Karena dosa bisa jadi di akhirat tidak dihukum, Pak, tapi di dunia didapat pengaruhnya. Dapat pengaruhnya karena pengaruh dosa. Karena itu di bagian terakhir dibersihkan dengan apa? 3 kali alat pensuci. Bilma, wasal, wal barak. Bilma biasa, tapi kalau sudah salju, itu air yang tidak pernah dijamah oleh manusia, air yang belum pernah tersentuh oleh tangan manusia. Betul-betul air itu suci dan mensucikan, sehingga tidak mau ada pengaruh bekasnya menghadap sama Allah. Ini bagi yang masuk. Dan seluruh doa iftitah, satu-satunya doa iftitah yang masuk di pintu ini. Kalau yang lainnya itu Pak, semuanya masuk di pintu as-sana. Apa itu as-sana? Pengagungan. Coba buka semua doa iftitah, semua masuk di pengagungan. Tapi kalau ini tidak masuk di pengagungan, penghinaan diri, menghinakan diri sehina-hinanya. Kalau kita tidak masuk mengagungkan Allah, masuk di penghinaan diri. Allahumma baik itu penghinaan diri seorang hamba, mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa banyak. Bisa tertutup antara kita dengan Allah hijab. Apa yang membuat tertutup? Dosa dan maksiat. Dan itu yang dibawa Nabi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhana. Ini untuk dipakai jurus yang ketiga itu, menghinakan diri, penghinaan diri. Ini namanya masuk di pintu kalimat pendosa. Coba kalau kita datang Pak di hadapan raja yang lalu kita datang, aduh, kehinaan betul di atas kehinaan. Kita tidak mengagungkan raja, tapi menghinakan diri tak di hadapannya. Jadi satu-satunya doa iftitah masuk di doa penghinaan diri sehina-hinanya. Tidak mengangkat lawan bicara kita, tapi menghinakan diri kita. Ini yang paling sahih dari semua doa iftitah itu. Bagi yang baca ini, hayati 3 hal ini. Sebelum berdosa kita minta. Pada saat sudah berdosa, jangan dibiarkan dosa ini berkarat pada tubuh kita. Karena dosa yang membuat kita hina, Mas sekalian. Kalau ini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Ya, afwan Ustaz, tidak ada Imam Muslim diriwayatkan di sini. Tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi Abu Daud yang diriwayatkan. Dan ini yang paling diandalkan oleh Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Hanifah itu tadi nomor 1 yang kita sebut. Kalau wajah itu paling diandalkan Imam Syafi'i. Dan semua punya kelebihan. Imam Malik pakai ini, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Gampang dihafal ini. Ini dipotong saja. Subhanakallahumma bihamdik. Dari sini subhanakallahumma bihamdik sampai sini kita pakai wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk.
Lalu yang ketiga, wala ilaha gairuk. Tiga nih, tiga pesan utamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk wala ilaha gairuk. Tiga. Maha suci Engkau ya Allah, kusucikan Engkau dengan memujimu. Namamu penuh berkah, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Ini luar biasa, Pak. Kita coba lihat catatannya ulama dan Imam Ibnu Qayyim paling ini ya. Kalau mau masuk itu permintaan, ini semua bahasa komunikasi nih. Kalau mau minta sama orang, jangan langsung minta. Puji dulu, angkat dulu, berikan dulu sesuatu yang layak untuk dia, baru minta. Jangan langsung minta. Coba dia surah Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru minta ihdinas siratal mustaqim. Tiga untuk Allah, bahkan setengah empat baru berdoa. Artinya apa? Allah mengajarkan kita adab yang sangat indah dalam berkomunikasi. Pendahuluan dulu. Nah, jangan kosong. Bahkan dianjurkan oleh ulama, kalau sudah terlalu sering itu doa kita sampai hambar di hati, ganti. Cari kalimat yang lain. Jangan-jangan ini mulut mengalir, tapi tidak hadir karena terlalu seringnya. Coba sekali ganti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.